Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat kepada beliau Kiai Haji Abdul DS selaku Instruktur Internasional PKPNO, yang terhormat kepada seluruh instruktur nasional PKPNO yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat kepada sesepuh Bani Ibrahim yang kami hormati, Ketua Panitia Silaturahim dan PKPNO yang kami hormati, seluruh peserta Silaturahim dan PKPNO yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam rangka Silaturahim dan PKPNO Bani Kiai Haji Ibrahim Ghazali Bedi Purworejo Bapak Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dikauli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua telah mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai muqassimul awqat akan bacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara Silaturahim dan PKPNO tanggal 28 Desember 2024 Bedi Purworejo Babatan Ponorogo sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sholawat badan. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sambutan. Yang pertama, sambutan ketua panitia. Yang kedua, sambutan sesepuh Bani Ibrahim Ghazali. Yang ketiga, sambutan dari beliau Instruktur Internasional Kiai Haji Mun MDS. Yang keempat, doa terakhir penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan umul kitab. La ta'ala. Laumul Fatihah. Iya, kalau dia mustaqim, nasrul mustaqim. Surat al-Ladzina memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ربهم وجنة
Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan oleh Subhanallah. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
kepada beliau Bapak Sugeng Wasono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh Bani Ibrahim Ghazali, para alim ulama, dan yang saya hormati Kiai Haji Abdul Munim Dezet bin Umi Hasanah bin Khadijah bin Marjiah NIT 3335 yang merupakan dzurriyyah Bani Ibrahim juga. Yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur dan Moderator PKPNU, Bapak Ibu para tamu dan undangan, serta para peserta PKPNU Bani Ibrahim Ghazali. Matur suwun atas rawuhipun. Perkenalkan, nama saya Sugeng Wasono bin Muhyiddin Isnyoto bin Siti Mulia bin Jainasi bin Roisa. Ini saya kenalkan Bani Ibrahim Ghazali Pak. Jadi di Bani Ibrahim Ghazali itu ada NIT-nya juga, jadi nomor urutan dzurriyyah. Jadi menunjukkan dari dzurriyyah siapa, turun gitu. Saya NIT 14214. Ditunjuk sebagai ketua gara-gara guyonan Gresik Gendi Polorejo. Yang ditunjuk di sini kudu jadi Lamego. Jadi saya ditodong. Maaf. Nah, karena yang dipimpin adalah dulu sendiri, ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Tetap semangat, ngambil dulu dewi, tetap ada barokah. Baiklah, saya perkenalkan Pak Yai bahwa awal mulanya kenapa kok menjadi PKPNU itu ya. Sebenarnya ini adalah omongan di grup WA. Dimana kalau kita akhir tahun itu mengadakan silaturahmi sehingga tidak ikut-ikut tetangga sebelah, kita punya sendiri acara. Namun ada informasi dari pusat, dimana kalau diisi dengan aswaja, dengan tausiah aswaja, ya kita juga senang aja karena berarti ada silaturahmi dan ada ilmu yang masuk di kita senang. Namun ternyata dari pusat itu yang dimaksud adalah PKPNU Bapak Ibu. Nah, kalau PKPNU berarti kan 3 hari. Nah, 3 hari itu apa ya, mungkin dulu mau ikut ya, meninggalkan keseharian di tempatnya seperti bersawah dan lain-lain 3 hari. Itu kita akhirnya sebuah putusan ke Pak Yai Munim, kita tawar Pak, gimana kalau diperpendek gitu. Nah, negosiasi kita akhirnya diberi perpendekan 2 hari 1 malam. Jadilah acara PKPNU ini dengan ya seperti ini Pak. Jadi mudah-mudahan peserta dari Bani Ibrahim tetap semangat Pak ya, 2 hari 1 malam. Siap dan harus siap karena kita mungkin baru kali ini ya Bani mengadakan PKPNU ya. Saya kurang tahu. Indonesia. Jadi itu secara sejarahnya begitu. Dan kepada peserta, tempat ini adalah tempat historisnya mbah kita Ibrahim Ghazali. Bagaimana dahulu mungkin tempat ini paling sepi, jauh dari keramaian.
tapi beliau bisa mendidik santri-santrinya sehingga berkembang kemana-mana, jadi seperti Pak Yai Mukim dan lainnya, Mbah Imin yang paling sepuh ini. Alhamdulillah kita bisa bercermin dari Mbak Ibrahim Ghazali bahwa dimanapun tempat kita tetap bisa urip dan uruk. Jadi kepada Pak Yai Mukim, peserta yang terdaftar itu kemarin 67, dan nggak tahu ini sekarang berapa Pak Umi. Mungkin ada yang belum datang, mungkin besok datang, mudah-mudahan tetap diterima. Dan terima kasih kepada tim panitia. Meskipun kita rame-rame di awal, inilah jadinya kita bisa mengadakan PKPNU dari pusat PKPNU. Sebenarnya saya ingin ya boleh Pak ya. Jadi nanti kalau kita ya untuk Pak Ibrahim Ghazali. Kalau saya menyebut Pak Ibrahim Ghazali, bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Guruku, gitu ya. Kedua, silaturahminya jalan terus sepanjang waktu. Ketiga, silaturahmi, yes. Keempat, silaturahmi, yes. Oke? Diulangi ya. Mbah Ibrahim Ghazali, Mbah Guruku. Silaturahminya sepanjang waktu. Oke. Ini dong, intro dong, ini diikuti. Oke, langsung ya. Mbah Ibrahim Ghazali, silaturahminya, silaturahmi, yes. Silaturahmi, yes. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas yes-nya dan dia-dianya, biar kita semangat. Masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari sesepuh Pak Ibrahim. Kepada beliau Kiai Haji Muhyiddin Asburi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana tahta liwa'i Nahdlatul Ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, orang alim khususnya Bapak Kiai Haji Abdul Mu'min Jazuli. JZ itu singkatan Jazuli. DZ ejaan lama. Jadi Jazuli pakai ejaan lama. D terus Z-nya Zuli. Udah salah kalau kapannya paling tidak yang miliknya aku, pakai aku soalnya. Saya beri motivasi. Aku bi gak iso apa-apa. Kayak mau keliru nyebut Kiai. Tapi nek aku dituwek ning mergo ya wis tuwek. Ya ini putrane Kiai Jazuli, bunyaine iki dulure dhewe. Namun ini sak dulur itu masih bareng Asro Dewi Ade Hosi. Makanya pakai Jazuli jadi satu. Terus ada Sun itu di daerah Kedung Peluk di Sidoarjo. Ini peserta dari Sidoarjo, ada orang dari Sidoarjo. Terus Nik itu di Jombang, Ikan Jombang, Pete Roma. Terus Jaimon ini terus punya adik namanya Sapi, itu di Tulangan, Tanggulangan. Terus yang Tunggul Omah jenenge Rohmat, Haji Rohmat. Kok apal Mbah Imin? Lah ya kamu ngapal ngono niku. Nek kene iki aku roh kabeh. Iki Pak Yai Kole iki topa. Sing rada kurang ajar iki topa ya.
asline Jombang Kauman Lor neng Dolopo sampean sejarane dulurku. Iya. Dolan rene, aku yo mbae terus kono ning omahe. Ya tak lakoni aku yo gak apa-apa demi persaudaraan. Boleh ya. Jadi saya modal saya itu mau eling. Ini sing pembawa acara ini dia nggak tahu muncul. Itu jenenge Umi Munawarah dari Mbah Baik Dini sinanggone Wilangan Nganjuk yen bles. Saiki muncul alhamdulillah. Ana neh sing digit 5 iku jenenge Mbah iku belas bertahun-tahun nggak muncul namanya Kodir di Kertosono. Alhamdulillah sekarang muncul. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, Kriwian dadi grojogan masalah itu opo. Sebenarnya kita sudah rutin 5 tahunan silaturahmi arham, tapi terlalu besar acaranya, sehingga hanya ketemu seremonial pulang. Kita ingin ada tambahan. Jadi ini nanti juga di samping kita itu dilatih. Kenapa kita melaksanakan PKPNU? Saya tidak tahu persis Pak Yemun Mbah Ibrahim dia NU Muhammadiyah, aku tak ada NU. Cuma nek NU Timbiri dan NU ki sadurunge salat ujian masjid tinggalannya Mbah Ibrahim itu ya modelnya ngono iku. Coba tak boleh kartanune Mbak Ibrahim juga tak ketemu saya. Ngomong-ngomong dong itu berarti NU gitu ya. Kalau begitu setiap MTQ berarti MTQ Musyawarah Tilawah Quran Nasional itu NU kalau masih dibuka nganggo bedog. Atau Benrioyo kita selamat hari raya itu NU orang berduke orang kupate. Jadi ini dari Jawa Timur yang saya hormati, kami terpikir itu begini. Dan sebenarnya Yulia Bagrem itu sudah macam-macam. Tapi saya kami khawatirkan itu bagaimana anak cucunya Mbak Bagrem itu menyimpang. Ternyata paham yang diakui oleh Ibnu Mulza open Quran dulu sopo sehingga hormat terhadap hafidh. Tapi kalau sudah dia sebagai seorang hafidh, seorang hafidh didoktrin sininya berdasarkan Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lalu kafir itu bagaimana? Waqatilul ladzina kafaru. Bunuh itu orang kafir. Indonesia itu hukumnya apa? Pancasila. Islam pakai Quran enggak? Bunuh. Dan ini sudah ditanamkan, ini sudah di framing bagaimana Indonesia ke depan bisa hancur melalui ini. Dan ini penyakit ini ada di NU. Artinya yang dimasuki oleh mereka yang punya mindset untuk menghancurkan Indonesia, NU, melalui jalur NU. Maka ayo, ini saya minta bantuan dari IW nanti untuk penyampaian bahasa Indonesia NU, bahasa Indonesia NU, menurut NU, itu bahasa ini menurut mindsetnya bagaimana? Ya, menjadi jekek itu tadi bahasa Ponorogo. Aku nih ngomong Ponorogo ya bisa loh. Anjir dilontongnya wong Ponorogo ini. Jadi supaya kita tuh masih tetap lurus dalam arti sekarang semuanya mengakui Sunni. Jadi kalau kita ke atas itu memang hanya dua ya, hanya si A sama Sunni dan semua mengakui Ahlu Sunnah. Tapi yang ingin saya sampaikan Ahlu Sunnah yang banyak yang An-Nahdliyah. Dan An-Nahdliyah ini sendiri pun juga ada virus-virus yang disebarkan supaya terjadi firqah dalam NU yang Ahlu Sunnah yang An-Nahdliyah. Loh, Bapak itu mau tahu
NU. Dari waktu kecil saya ingin NU, pernah jabat sebagai ketua Ancap, kalau di NU waktu itu Ancap Kecamatan sini, Babatan, beberapa kali periode, kemudian menjadi koordinator Ancap 5 kecamatan yang aktif. Sesudah itu jabatan saya tertinggi itu ketua MBC NU Kecamatan Karangpilang di Surabaya. Setelah di Surabaya, saya sebagai waktu itu saya kuliah di IAIN Belum UIN di Fakultas Dakwah, ditawari oleh Gus Dur, lulusan Sipis BA silahkan di Ciganjur, disiapkan rumah dan macam-macam, termasuk teman-teman saya banyak itu yang hijrah ke sana. Saya ikut. Terus kemudian apa yang terjadi? Saya melamar sebagai pegawai negeri. Karena saya menjadi pengurus NU, sudah tahu pada saat itu penguasanya si Lambang, ditawari pekerjaan, ya jabatan pekerjaan. Terus dalam mengikut pegawai negeri, sepisan ditawari jabatan gak budal, selamanya tidak akan ditarik. Dan sudah senior saya namanya Khalil Aqsa itu kok balik kelas, gak mau ditawari jabatan. Akhirnya selamanya jadi staf. Padahal yang lain bisa saja di sini langsung naik ke tanah. Tapi saya harus dibuang saya. Dan saya mendapatkan saran itu saya dibuang di Gresik. Ya. Tapi sebenarnya ingin buang saya. Saya dulu yang menangani RRI TPRI di stasiun Surabaya, tapi saya dibuang. Dan saya menghendaki kalau anak-anak cucuku besok dari pejabat nggak usah balas dendam, biarlah yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, nggak usah dendam. Saya ini sebagai korban, saya dibuang di Gresik, saya harus Gresik Surabaya, Gresik Surabaya. Teman saya Gresik Surabaya, Gresik Surabaya, karena namanya Surabaya. Iso omah nang Gresik dipindah tugasnya nang Surabaya, omah nang Gresik baliknya nang Surabaya. Sampai seperti ini, karena beda ideologi. Ya. Jadi diceng. Sesudah itu saya melepaskan jabatan dan saya sudah, daripada saya nanti terancam. Jadi kalau terancam memang masa memang juga betul terancam. Daripada terancam berkelanjutan, saya tak menerima apa adanya. Karir saya macet karena saya masih saja kan aturan tidak tertulis tidak boleh menjabat organisasi di luar Korpri, tidak boleh. Sekalian yang saya hormati, ini yang ingin saya tanamkan. Saya mohon pada ibu nanti, anak putu ini NU sih yang sejati. Jangan NU abu-abu, jangan NU yang mindsetnya itu berubah. Apalagi nanti ini ada ekonomi. Saya mempelajari kenapa Muhammadiyah itu berhasil. Muhammadiyah itu organisasi yang didirikan oleh Pamong Projo pada zaman Belanda. Jadi wong itu ngene-ngene itu wong pinter-pinter. Yang kedua Saudagar dari Jogja. Awalnya adalah menggunakan suara, dia membuat koran dan macam. Makanya di Jogja itu di Ki Ahmad Dahlan ada namanya SM, Suara Muhammadiyah. Sampai punya SM Tower, lantai 18, hotel berbintang dikelola oleh itu. Dan berbagai macam. NU angel, tapi tetap nanti ayo di rumah. Bagaimana pengembangan ekonomi NU ini? Di sini Surya berhasil di Dagangan, Madiun ada, di Ponorogo, di Balong, Gede, kan gitu ya. Ini adalah punyanya Muhammadiyah. Jadi pertokohan yang punyanya Muhammadiyah dinamakan Surya Mak, berhasil. Dan ayo bagaimana NU itu nanti merubah mindset yang lillahi ta'ala dimaknai dalam arti yang benar. Lillahi ta'ala husnudon diartinya yang benar. Jangan sih goblok atau takut. Dalil gitu loh. Maksud saya itu loh, di internet itu loh, goblok-goblok itu di internet gitu loh. Jadi ayo saya kagak punya keponaan kayak mungkin yang punya ide dan melewatkan waktunya dari Jakarta berpayah-payah untuk ngopeng Banyu Ibrahim itu supaya tidak menyimpang dari jalur yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita rencana diri
oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Instruktur PKPNU Internasional kepada beliau Kiai Haji Abdul Muin Jazuli, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabi'il haqq wa haqq wa ittiba'u wa ridwan amanah. Al-Baramu paling ulama khusus sesepuh kita, sepuh Kadi Ghazali, Kiai Haji Muhyiddin Asyuri, yang hormati Solihun Ma'ad, Bapak Kiai Khalil, para instruktur baik untuk nasional maupun instruktur wilayah yang pada kesempatan ini, dan juga seluruh keluarga besar Kadi Ibrahim yang bersedia pada hari ini, khususnya pada panitia pelaksanaan dari kegiatan ini, Mbak Umi yang sudah awal gigi, dan juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Sugeng karena dengan sukarela telah melakukan tes DNA kepada saya gitu, sehingga tadi sudah menyebutkan nik saya sudah tahu ini, dan juga sudah telusuri nasab saya sehingga jelas tersambung dengan Mbak Ibrahim ini, bukan nasab palsu ya, bukan alami lah ya, syaratnya sambung ke Mbak Ibrahim, insya Allah sambung ke Wali Songo dan calon yang belum Nabi Muhammad. Nggak khawatir sama saya. Alhamdulillah, walaupun asalnya dari hanya kerenangan di WA, akhirnya terlaksana juga. Kita kegiatan panitia karena ini sebuah prestasi yang luar biasa, dan ini adalah PKPN untuk bahan itu yang kedua. Karena pertama Bani Wahab Pasbuko. Nah, itu pesertanya banyak sekali, ada 200 orang, dan tidak diselenggarakan di Jombang, tapi diselenggarakan di Jember, di tempat tertutup gitu. Karena apa? Itu diwajibkan. Jadi nanti kalau dia tidak datang, itu akan dicoret dari warga dari nggak ada yang berani. Itu se-Indonesia datangkan semua. Ya, radikal. Ya, gimana mereka nggak aktif ya, karena ini ada 8 putra kilham oleh Bupati Budo, Bupati itu Gunung Jika, Gus Rofi itu jejer depan gitu, Gus Pasi itu jejer depan. Jadi yang punah-punah yang cucu ya nggak berani, nggak absen gitu. Karena dikawal langsung oleh beliau. Alhamdulillah, itu kita juga kaget. Bayangkan, Imam Budo itu sejak kecil itu zaman lain itu bahkan belajarnya itu dari pendiri NU sendiri gitu, dari bapaknya sendiri, dari abangnya sendiri. Kok minta kita ajarin tentang NU kok nggak kebun sekudel gitu. Jadi kita ngeri juga di mana kita ini orang bukan kuliah, ya orang biasa lah, itu disuruh ngajarin NU terhadap putra putri keluarga muasis gitu. Dan itu berat sekali, tapi alhamdulillah mereka selama 3 hari penuh kan, beliau ikuti itu dan merasa senang. Makanya kemudian ternyata PKP itu lebih tambah daripada saya bawa sendiri. Tapi ujungnya nggak enak. Saya didaulat harus mau nulis buku tentang biografi Kiai Pasbuko, karena saya yang lebih tahu dari mereka sendiri gitu. Kan berat itu. Dianggap lebih tahu dari keluarga, sehingga saya bilang, nah, nanti buku yang saya tulis itu 4 buku, karena nggak bisa saking hebatnya, nggak cukup 1 buku, ada 4 buku. Nah, sementara saya kan nggak pernah bisa duduk di rumah dengan baik, mampu ya. Nah, itu akhirnya tugasnya Pak Profesor ini yang nulis itu. Tapi saya orang aktivis disuruh nulis, berat juga, kan baru selesai 1. Nah, di tugas kita di PKP memang
Kita dari sejak tahun 2012 sudah nggak tahu berapa juta kader seluruh Indonesia nggak bisa bikin. Mulai kelas bawah sampai kelas profesional itu kita tadi kata ini kita NU-kan, baik yang sudah ini maupun belum itu kita NU-kan. Itu tugasnya luar biasa besar dan berat dan tidak pernah berhenti. Waktu ada pandemi itu kita nggak boleh berhenti, jalan terus. Ada PPKM batasan ini dan korbannya Pak Teguh. Jadi Pak Teguh kita utus ke Sidra. Begitu pas puncaknya dia ke Sidra, di sana kena serangan pandemi, kena COVID. Waktu itu dia sudah, makanya beliau itu imannya kuat, karena tidak pernah melihat surga dia itu. Oleh KWP, enak aja, aja mati dulu kan, baru jangan kayak duit nolak. Ayo duit nolak kan, gimana kita, enak harus mati gitu, hidup lagi. Alhamdulillah, kita nggak pernah berhenti. Pilih Indonesia dalam keadaan kondisi seperti itu juga kita tiap hari diperiksa oleh kesehatan. Tapi pasukan kita sulit tiara. Nah, cinderanya kan tidak boleh berhenti kan. Pasukan tetap tiara. Kita terus jalan sampai Papua juga itu kita lakoni. Sampai Sumatera Barat sampai Sumatera Utara kita jalankan. Alhamdulillah itu mulai dari kampung-kampung. Makanya kalau kita ketemu ada Pak Gus ya suara kita di mana itu? Aku ya. Nah, kalau sana itu yang ikut itu orang bawah kan orang buruh di pabrik karet, buruh di perkebunan sawit. Makanya namanya aneh. Orang sana itu kita waktu menandatangani jasa itu lucu-lucu ada namanya itu Usrek gitu. Orang namanya Usrek. Itu betul-betul kas bawah. Ada namanya Kereneng, Cikrak gitu. Adanya Samin, namanya begitu. Nama-nama orang zaman dulu lah gitu, kira-kira dapat pendidikan. Kemudian ada juga, ada perempuan itu cantik lah, kira-kira orangnya berpendidikan. Begitu saya tanya namanya siapa? Nama saya Leni. Leni siapa? Ternyata namanya Leni Marxis. Berarti kan dia PKI gitu loh. Bangsa kita bukan orang PKI, namanya kan Marxis. Berarti bapaknya dulu PKI. Dari Marxis itu. Ya profesi juga macam-macam kita dari ada guru SD, kemudian guru PAUD sampai perguruan tinggi. Profesi juga macam-macam. Ada ahli kimia, ada kedokteran, ada ada ahli pembangunan ya, ada ahli konstruksi, ya, ahli konstruksi ya, termasuk ini, bahwa ini dari tim dari Pasuruan, ini tim kita struktur wilayah, ini sudah kita kirim ke seluruh Indonesia. Nah, banyak yang sudah jadi berbagai macam profesi, termasuk tadi itu berbagai macam ahli. Jadi tadi kata Pak Mei bahwa kita sudah mengedukan para profesional. Istilah di Jakarta mengedukan orang yang dari jalan Sudirman Tamrin. Itu elit-elitnya orang kan Sudirman Tamrin itu bukan lagi kota metropolitan, tapi sudah megapolitan di atas metropolitan itu. Jadi biasanya orang NU nggak ada di situ. Nah, lalu kita NU-kan mereka di 3 megapolitan itu. Hingga kita ketemu profesi yang macam-macam. Makanya ada orang yang datang dengan tanya, sana profesinya Pak? Ternyata bukan ahli konstruksi. Dia ini ahli konstruksi. Ahli konstruksi. Terus yang benar aja, saya dikasih profil company-nya itu. Ini contoh gedung-gedung sudah saya robohkan. Jadi bukan gedung saya robohkan itu. Nah, ternyata dia ini profesional. Jadi tuanya karena apa? Dia bisa menghancurkan gedung dalam 1 hari dan bersih tidak ada sisanya. Kenapa? Dia ini pinter. Kalau Cina-Cina itu begitu menghancurkan gedung, itu dia sibuk soal sampahnya itu, puingnya dibuang kemana? Ini kan beban itu. Biasanya kan dia ambil besinya ya. Nah, ternyata ini dia menggunakan jasa orang Madura.
Jadi setelah diambil besinya, semennya, apa itu tidak berguna. Semua bisa jadi duit. Dan yang punya gedung senang, begitu udah rata bersih. Itu adalah ilmu dekonstruksi. Ya. Jadi kalau kita ingin sebenarnya jadi developer, ada profesi jadi destroyer. Nah, makanya destroyer itu bahasa baik juga itu untuk sebuah profesi. Itu beberapa hal yang kita lakukan. Nah, ini luar biasa kalau kita di sini melakukan enkonisasi dari tingkat keluarga. Itu penting. Karena apa? Ini justru yang harus dilakukan. Karena apa? Ya jelas bahwa alaikum bisunati wa sunnati rasulina al-madini. Kemudian apa? Alaikum bisyaratin agama. Jadi kita harus mahaki. Jadi kita memang sudah dipesan lagi untuk mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pesan itu oleh partai diterjemahkan tahun 26 itu bahwa orang-orang Islam itu Ahlussunnah wal Jamaah itu wajib hukumnya untuk bermadhab. Wajib, bermadhab wajib. Bagi orang yang hidup di zaman akhir itu wajib hukumnya orang yang Ahlussunnah wal Jamaah wajib bermadhab. Dan bermadhab itu huruj min Islatil Agung, tidak benar sendiri keluar dari Islatil Agung. Nah ini kalau ada kelompok yang tidak bermadhab itu berarti sudah bukan kita keluar dari Islatil Agung. Nanti pasti akan terpencil dan akan kecil. Nah, lanjutannya dikatakan dia bahwa bagi seluruh kelompok yang bermadhab itu wajib hukumnya untuk berjamiah. Jadi ada kewajiban baru ini. Karena mengingat bersyarat tantangan yang boleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka wajib hukumnya bagi orang-orang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhab untuk berjamiah. Nah, jamiah itu apa? Nah, betul. Jadi gak main-main. Orang aswaja wajib hukumnya ber-NU. Jadi itu tidak ada kuliah, tapi sudah diwajibkan. Ini keputusan pertama NU, bukan di pertama kedua. Nah, ini bukan kewajiban organisasi saja, tapi kewajiban per individu. Jadi individu itu wajib. Kalau kita nggak ber-NU itu kita nggak berempat para kiai, keputusan para ulama, istihad para ulama untuk menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena gangguannya sangat besar. Maka setelah NU berdiri itu, sebelum NU berdiri itu Indonesia kacau. Orang sekolah itu sudah punah. Itu masuk selesainya Mbak Ibrahim kan punah. Itu ketika disurvei oleh dia itu dari 6.000 pesantren di Jawa Timur itu tinggal sekitar 2.000 yang eksis. Di Surabaya tinggal berapa, di Jombang berapa, di Malang berapa, itu ketahuan sih. Terus apa? Orang yang mau sembahyang dulu itu hanya 5-7% di Indonesia karena sudah kuatnya kolonialisme, kristenisasi dan komunisasi, PKIisasi kuat sekali. Jadi orang yang beragama itu tinggal kurang dari 10%, 5-7% saja. Dan setelah kemudian NU didirikan untuk mengatasi runtuhnya kesadaran beragama, merosotnya pendidikan itu, pendidikan agama. Makanya wajib juga orang Ahlussunnah masuk NU itu. Makanya pentingnya pertemuan ini kan juga begitu. Tapi pesan Mbak Muhammad ini betul bahwa kita harus di-NU-kan kembali. Karena kan menjalankan kewajiban itu gitu. Ya, harus kembali ke NU dan itu kewajiban kita masing-masing. Karena satu-satunya jamaah organisasi bisa menyelamatkan aswati hanya NU. Yang lain tidak terbukti. Yang aswaja kecil kan banyak, itu ada Nahdlatul Wathon di NTB, ada Nahdlatul Anwar di Banten, ada RT di Sumatera Barat. Itu kecil sekali. Jadi dia tidak bisa menghadapi Wahabi yang begitu dahsyat. Menghadapi Syiah nggak bisa, menghadapi Khawarij nggak bisa, menghadapi Mu'tazilah juga nggak bisa. Hanya NU harus besar, skalanya harus nasional. Makanya disitulah kenapa kita penting karena itu besar. Jadi ini pentingnya keluarga ini walaupun bukan struktur organisasi, karena kita sendiri juga punya kewajiban untuk jaga saja dan berkewajiban untuk istiqomah di NU gitu. Untuk kita semua istiqomah saling itu kan. Jadi apa namanya itu sebenarnya
pentingnya kenapa kita juga tim serius ke sini, karena ini sebagai percontohan juga bahwa NU itu bukan organisasi saja, bukan struktur saja. Makanya NU yang pertama itu yang kumpul sini memang terus, tapi setelah itu diubah menjadi namanya itu semua umat dipanggil. Hasil nama NU itu selalu diumumkan di masjid. Kalau di Surabaya masjid Novel itu dihadiri 18.000 orang waktu itu. Nah, karena NU ini punya umat gitu. Jadi masing-masing itu wajib diberitahu oleh hasil bapak itu membaca keputusan karena bukan di dalam forum utama, tapi di masjid Novel gitu. Nah, karena ini untuk umat gitu, ditata gitu, agar saja itu betul-betul berjalan. Nah, bila kita di sini dalam rangka memperkuat itu semua, sebuah keluarga. Jadi kita ini nanti ikatannya luar biasa. Kalau kita ini selama PKPAP kan ikatannya sama, satu jamnya, kode NU ini kan. Kemudian kode Aswajani, kemudian kode Sebangsana. Nah, ini kalau ikatannya 5 ini. Pertama satu keluarga, satu akidah, satu agama, satu jamiah, dan satu bangsa. Kita ini 5 ya kan. Poinnya 5 poin itu kekuatan kita, sehingga lebih kuat daripada NU yang pengurus gitu. Pengurus kan belum itu sekeluarga. Kayaknya betul-betul kuat sekeluarga, seagama, seakidah, sejamiah. Makanya itu penting. Karena benteng terakhir pertahanan agama dan negara itu di keluarga. Gitu. Makanya di Islam itu kenapa keluarga jadi sangat penting. Moga-moga selama 2 hari ini waktu dasar singkat. Jadi dulu zaman Bapak Wahab itu PKPN itu selama 3 tahun. Jadi saya pernah ke Banten ketemu dengan salah satu muridnya Wahab. Kita harus itu. Apa mungkin kader saya bikin orang militan hanya 3 hari? Ya, waktu Pak Teguh ini alumni Nasdem, dulu PKP kita itu 2 minggu. 2 minggu. Kita ada bos siapa yang ramai 2 minggu. Kemudian kita ringkas jadi 1 minggu. Dan terakhir 3 hari. Itu oleh Bani Ibrahim masih tambah 1 hari. Tidak apa-apa lah. Nah, karena ini sudah 3 tahun. Kemudian zaman kayak tidak Khalid itu diringkas jadi cuma 3 bulan. 3 bulan. Habis itu oleh zamannya dan Gus Dur itu diringkas jadi 1 bulan. Nah, kemudian kita PKP ini hanya 2 minggu. Kemudian kita jadi 1 minggu dan kemudian 3 hari. Masih tanggal 1 hari. Jadi itu. Terus saya bilang ke kita itu, apakah mungkin kita bisa jadi kader militan? Jadi kalau orang itu sudah pernah ikut namanya kuliah atau mau balikin ya Wahab itu orang kapan cuma tidak akan untuk NU. Nah, kita ini dan 3 hari. Nah, ketika saya ditanya oleh Kiai Satibi, apa mungkin orang di kantor bisa militan dalam 3 hari? Dulu aja segitu ya bilang, Kiai kita ini sama kan hidup zaman Nabi Musa, baik ini zaman Nabi Muhammad gitu. Tapi insya Allah yang 3 hari sama militannya yang 3 tahun ya. Karena barokahnya ini kan terakhir zaman orang mau butuh untuk belajar saja kan sudah keuntungan luar biasa itu. Ya karena muka-muka barokahnya sama dengan 3 tahun gitu. Tapi yang bilang benar. Jadi kita selama kaderisasi itu luar biasa prestasi kita. Ya, yang jangka pendek aja. Kita lakukan kaderisasi semua sektor. Itu pilkada kemarin kita luar biasa. Jadi kita yang dari DPRD 1, 2 itu banyak, RI banyak sekali. Dari kader PKPN. Yang dari wali kota, bupati juga banyak sekali. Ya, termasuk banyak ini. Kemudian yang jadi gubernur banyak sekali. Dan termasuk yang jadi menteri banyak gitu. Memang 3 orang kemarin itu akan jadi menteri. Jadi kita nggak sia-sia kaderisasi ini dengan tantangan itu. Jadi kadernya jadi yang bawa misi itu ke mana-mana gitu. Jadi jadinya ini kita berjalan itu memang ya di luar kemampuan kita semua ini adalah sebenarnya gerakan para mahasiswa. Jadi kita ini hanya wayangi aja. Jadi apa dan kemarin dulu PKP. Jadi kan bukan kita, tapi ini kan apa semacam misi yang dibebankan pada kita. Kalau
termasuk kita membuat sistem kaderisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya kita bisa ngarang lagu yang lawaton itu ada produk PKPN gitu. Karena KPH itu hanya nyumbang liriknya. Udah lirik itu kita aranseir lagunya, kemudian musiknya itu dari kita semua. Jadi itu copyrightnya dari kita gitu, bukan di luar. Menjadi lagu yang begitu benda ya, dinyanyikan oleh seluruh bangsa, baik muslim non muslim, baik sipil maupun militer, semua nyanyi itu. Dan di acara seremonial maupun acara ritual itu dibaca semua. Kemudian kita tiba-tiba ketemu guru datang ikut PKPN, umurnya sudah 100 tahun ikut PKPN. Nah, ternyata beliau murid kita, dan beliau itu menjajarkan kepada kita dan juga menyumbang lagu kita, yaitu lagu Pemalas PKPN. Itu ditulis hanya waktu berapa menit jadi lagu ini yang kita nggak bisa dari PKPN ini. Bangga kita waktu yang cuma 2 hari ini kita berkah untuk bisa kita membawa misi dari Nah, karena hampir seluruh keluarga Bani Ibrahim ini kan jaringan tangga Ponorogo. Ponorogo pasti ada ponsaunya dan ada manuskripnya. Jadi semua itu punya manuskrip. Termasuk ketika saya ke Babatan itu di rumah Pak Kiai Suri itu, di sana ada ponsaunya, ada foto langsung dan ada Quran tulisan tangan, kitab tulisan tangan. Itu udah ciri khas itu. Nah, itu kita dibaca di Ponorogo itu. Nah, kita ini punya terah seperti itu yang harus kita pertahankan. Dan nanti ada materi sanad ya. Jadi sebelum kami ada Bali kita sudah mengatakan ada materi sanad. Biasa kita itu sambung, tidak hanya sanad keilmuan atau sanad biologis nasab ya, tapi juga sanad perjuangan dan juga sanad politiknya sambung. Nah, itu baru nanti kita bisa besar karena ada sanadnya. Selama ini NU itu terputus semua sanadnya. Sanad biologisnya putus, sanad ilmunya juga lumayan putus, kemudian sanad perjuangannya paling tidak putus. Dan itu yang kita sambung. Itu kenapa rahasia PKP ini kok begitu progresif, begitu kan karena itu sebenarnya sederhana, sanad tersambung menjadi itu. Ibaratnya listrik itu kabelnya sambung, jadi akhirnya sambung. Alhamdulillah ini kita bisa meluangkan waktu kita semua ya. Kita semua berkorban, ini kan hari libur. Hari libur akhir tahun ya. Pak Hari itu misalnya itu mau ke Inggris Pak Hari itu ke Singapura. Jadi gara-gara dari sini ya kita paksa yang lain udah pergi ke sana ya. Jadi kita kan punya nenteng itu ya. Lain liburan luar negeri. Pak Hari minta, kalau Pak Hari tidak boleh pergi. Nanti setelah itu mau kita kasih liburan sendiri kemana. Karena untuk penting PKP untuk keluarga ini yang kedua kalinya. Coba, ini kan bukan video muasis gitu. Kita ini muasis Aswajaya, jadi baik Ibrahim insya Allah NU. Karena apa? NU kan sebenarnya melestarikan jalannya para wali, ajaran para wali, warisan para wali. Jadi yang kemudian kita konsolidasi, kita revolusi jadi NU. Ya, NU bukan barang baru. Makanya NU lebih tua dari Muhammadiyah karena NU didikan wali songo. Kita hanya melanjutkan saja. Masih berbagai teman kita ini bermanfaat barokah untuk gerakan Bani Ibrahim dan juga ulama dan aswaja dan terutama NKRI yang selalu banyak tantangan dan dunia juga lagi kisruh. Ada perang di Timur Tengah, perang di Rusia dan juga perang nanti ada perang di Asia Tenggara. Jadi perang itu berebet nanti dari Timur Tengah ke Rusia, Ukraina nanti langsung ke sini. Yaitu kita berdoa. Kalau kita lihat dan kita bagaimana menghindari dan bagaimana kita berdoa itu. Makanya di dalam PKP ini banyak sekali ritual-ritual nanti yang akan kita lakukan. Terima kasih moga-moga bermanfaat dan itu lebih barokahnya. Marilah acara silaturahim silaturaham Bani Ibrahim dan juga PKP ini kita buka bersama dengan baca kita dengan apa yang dibarokati kita. Al-Fatihah. Masih dengan batu tadi maka dia akan berkenalan dan silaturahmi silaturaham Bani Ibrahim Ghazali Sarsmi Sabuka.
Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata dari Instruktur Internasional BKPNO kepada sesepuh Bani Ibrahim. Kepada beliau Bapak Haji Abdul Baini monggo. Dilanjutkan penyerahan tanda peserta yang akan diwakili Ananda Laila dan Ibu Laili dan Ibunda Iswatul Hasanah. Iswatul Solehah. Dumateng Pak Dr. Hamid silakan. Terima kasih. Masuk ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Haji Muhammad Kol. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi wa sultanik. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdinas subulas salam wahdinas subulas salam wahdinas subulas salam wa najjina min dhulumatil nur wa jannibna min syamma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dzurriyyatina min dzurriyyati Haji Ibrahim wa jama'atina wa jam'iyatina wa jam'iyatina wa jam'iyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'amika muslimina biha qabiha lana wa atimha 'alaina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya sebagai pengacara apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mari kita duduk bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi